Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD 35, yaitu teks editorial. Jadi kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, kemudian indikator, yaitu indikator 351 dan 352. Jadi informasi dalam teks editorial itu dia dapat berupa informasi berupa masalah yang dibahas dalam teks. Kemudian yang kedua, informasi terkait pandangan redaksi, yaitu saran redaksi terkait masalah yang dibahas. Yang ketiga, informasi terkait pihak yang dituju dalam teks editorial. Dan yang keempat, informasi berupa fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, ini ada contoh teks editorial berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Jadi saya tidak perlu bacakan, nanti silahkan Anda baca sendiri. Bisa dibaca lewat PowerPoint ini, atau kalau Anda mau bisa juga dibaca di buku paket. Di buku paket itu ada pada halaman 87 ya. Nanti bisa dibaca seperti ini. Oke, tidak perlu saya bacakan melalui tayangan video ini karena nanti videonya terlalu panjang. Nah, ini slide keduanya ya, sama yang di buku. Nah, dari teks ini kita bisa tahu bahwa masalah yang dibahas dalam teks editorial tersebut adalah ya, masalah kenaikan harga LPG 12 kg hingga 50% yang dilakukan Pertamina tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Jadi ini kan masalah ini yang dibahas dalam teks, bahwa ya, pemerintah atau Pertamina akan menaikkan harga LPG 12 kg hingga 50% tanpa disosialisasikan. Itu kan sebuah masalah. Ini yang masalah yang dibahas dalam teks. Kemudian informasi berupa pandangan redaksi. Pandangan redaksi dalam teks tersebut adalah intinya redaksi tidak setuju terhadap kenaikan harga LPG yang dilakukan Pertamina dan pemerintah. Ini pandangannya. Redaksi berpendapat bahwa alasan pemerintah menaikkan harga LPG tidak dibenarkan. Redaksi berpendapat bahwa seharusnya pemerintah dapat menggunakan keuntungan penambangan minyak dan gas bumi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah menaikkan harga LPG. Jadi inti pandangan redaksi di sini adalah mengharapkan pemerintah tidak menaikkan harga LPG. Nah, itu harapannya atau pandangannya atau simpulannya ya. Nah, ini kan argumen pendukungnya adalah ini yang dikemukakan di sini. Intinya adalah pemerintah diharapkan tidak menaikkan harga LPG. Itu intinya dari pandangan redaksi. Kemudian pihak yang dituju. Nah, pihak yang dituju artinya ditujukan kepada teks editorial ini. Nah, tentu ditujukan kepada pemerintah. Kenapa ditujukan ke pemerintah? Karena dari isi dari teks editorial itu membahas tentang kebijakan pemerintah yang menurut redaksi itu jangan dilakukan. Berarti ditujukan ke pemerintah supaya nanti pemerintah setelah membaca teks ini bisa berpikir ulang untuk menaikkan harga LPG. Jadi ini contoh informasi dalam teks editorial yang telah dibaca tadi. Nah, materi pokoknya ini. Fakta yang disajikan dalam teks editorial itu berupa peristiwa dan data-data terkait peristiwa yang dibahas. Jadi di sini ada contoh fakta dalam teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014. Yang pertama contohnya, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Jadi fakta itu mutlak atau absolut ya, mutlak atau absolut. Artinya siapapun yang menyatakan pernyataan ini pasti seperti ini pernyataannya ya. Bahwa informasinya pasti seperti ini. Ciri-ciri fakta itu ada data-data kuantitatif begini. Ya, biasa juga ada fakta yang tidak ada data kuantitatif, yang jelas dia mutlak. Pertamina menaikkan harga LPG tabung lebih dari 50%, berarti ini pasti terjadi ini, dan siapapun yang menyatakan itu pasti seperti ini pernyataannya karena ini mutlak ya. Nah, contoh lain. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000. Ini mutlak, ini pasti ini. Orang menyatakan kalimat ini setelah melakukan cek bahwa oh seperti ini, makanya bisa katakan sebagai fakta. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai ini fakta, ada data kuantitatif. Nah, inilah contoh fakta. Nah, selain menyajikan fakta, teks editorial juga dilengkapi dengan opini. Nah, atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan.
Nah, opini dalam editorial itu dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran pernyataan masalah. Jadi dia opini itu cenderung asumsi atau dugaan. Meskipun asumsinya benar, itu tetap opini karena dia berisi dugaan. Nah, contohnya ini. Contoh opini. Kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yang mana opininya di sini ini pendapatnya. Ini kan pendapat orang bahwa kenaikan itu adalah kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, itu pendapat orang bahwa ini tidak bijak ini. Nah, itu menurut orang kan, tapi kalau menurut pemerintah kan tidak begini. Makanya dikatakan sebagai opini. Contoh lain yang berupa penilaian. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain, perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Ini opini, yang mana opininya ini pada kata tidak bisa menjadikan harga pasar sebagai kiblat. Tidak semata-mata, ini pendapat orang kan. Tapi kalau mungkin pendapat staf ahli pemerintah tidak begini. Dia harus katakan harus kiblat ini. Nah, jadi ini asumsi, ini pendapat, makanya dikatakan opini, ya. Sama kalau saya katakan gadis itu cantik. Itu opini, pendapat. Bagaimana kalau memang cantik, Pak? Ya tetap pendapat karena itu asumsi berdasarkan pendapat orang, ya. Jadi ada opini yang diangkat berdasarkan fakta empiris, tapi dia tetap opini, pendapat, ya begitu. Nah, contoh yang lain. Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana LPG itu tidak benar. Berarti redaksi menduga bahwa berarti ini pandangan, pendapat. Nah, sama juga ini, pemerintah seharusnya, sudah ada kata seharusnya, sudah pasti pendapat ini menggunakan keuntungan besar. Nah, berarti dia asumsi yang berupa harapan. Caranya dengan menggambil atau menyising. Nah, ini saran. Kalau saran itu pasti pendapat. Jadi begitu contohnya. Nah, sekarang evaluasinya silahkan Anda kerjakan kuis pada Google Classroom. Ya, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.